Karang terumbu atau rep koral, komunitas hewan karang hermatipik, yaitu karang yang mampu membangun terumbu. Terumbu karang, ekosistem di dasar laut tropis yang dibangun terutama oleh biota laut penghasil kapur, khususnya jenis-jenis karang, batu, dan alga berkapur, bersama-sama dengan biota yang hidup di dasar lainnya seperti jenis-jenis moluska, krustasea, echinodermata, porifera, dan serta biota-biota lain yang hidup bebas di perairan sekitar, termaksud jenis-jenis plankton dan jenis-jenis nekton. Adapun tipe-tipe terumbu karang yang pertama, terumbu karang tepi atau karang penerus berkembang di mayoritas pesisir pantai dari pulau-pulau besar. Perkembangannya bisa mencapai kedalaman 40 meter dengan pertumbuhan ke atas dan ke arah luar menuju laut lepas. Nah, dalam proses perkembangannya, terumbu ini berbentuk melingkar yang ditandai dengan adanya bagian endapan karang mati di sekeliling pulau. Pada pantai yang curam, pertumbuhan terumbu jelas mengarah vertikal. Yang kedua, terumbu karang penghalang. Terumbu karang ini terletak pada jarak yang relatif jauh dari pulau, sekitar 0,5 sampai 2 km ke arah laut lepas dengan dibatasi oleh perairan berkedalaman hingga 75 meter. Nah, yang ketiga, terumbu karang cincin. Terkadang membentuk lagon atau kolam air atau celah perairan yang lebarnya mencapai puluhan kilometer. Umumnya, karang penghalang tumbuh di sekitar pulau sangat besar atau benua dan membentuk gugusan pulau karang yang terputus-putus. Terumbu karang yang berbentuk cincin yang mengelilingi batas dari pulau-pulau vulkanik yang tenggelam sehingga tidak terdapat perbatasan dengan daratan. Terumbu karang cincin merupakan proses lanjutan dari terumbu karang penghalang dengan kedalaman hingga 45 meter. Dan yang keempat, gosong terumbu. Terkadang disebut juga sebagai pulau datar. Terumbu ini tumbuh dari bawah ke atas sampai ke permukaan dan dalam kurun waktu geologis membantu membentuk pulau datar. Adapun zonasi terumbu karang berdasarkan hubungannya dengan paparan angin terbagi menjadi dua. Yang pertama, windward reef atau terumbu yang menghadap angin. Yang kedua, leeward reef atau terumbu yang membelakangi angin. Adapun faktor-faktor lingkungan yang berperan di dalam ekosistem, yang pertama, suhu. Terumbu karang tumbuh dan berkembang optimal pada perairan bersuhu rata-rata tahunan 23-25 derajat Celcius. Toleransi suhu sampai dengan 36-40 derajat Celcius. Yang kedua, salinitas. Terumbu karang hanya dapat hidup di perairan laut dengan salinitas normal 32-35%. Yang ketiga, cahaya dan kedalaman. Berperan penting untuk kelangsungan proses fotosintesis oleh zooxanthella yang terdapat di jaringan karang. Yang keempat, kecerahan. Berhubungan dengan penetrasi cahaya, kecerahan perairan tinggi, penetrasi cahaya tinggi, dan produktivitas perairan tinggi. Yang kelima, paparan udara. Merupakan faktor pembatas karena dapat mematikan jaringan hidup dan alga yang bersimbiosis di dalamnya. Dan yang keenam, gelombang. Merupakan faktor pembatas karena gelombang yang besar dapat merusak struktur terumbu karang. Dan yang terakhir, arus. Dapat berdampak positif dan negatif. Dampak positif membawa nutrien dan bahan-bahan organik yang diperlukan oleh karang dan zooxanthella. Dampak negatif menyebabkan sedimentasi di perairan terumbu karang dan menutupi permukaan karang sehingga berakibat pada kematian karang. Nah, adapun faktor-faktor utama perkembangan terumbu, yang pertama, kendali skala makro, gaya tektonik dan paras muka laut. Yang kedua, faktor skala meso, suhu, salinitas, dan energi gelombang. Dan faktor skala mikro ada cahaya, nutrien, sedimen, dan yang terakhir interaksi yang terjadi di dalam ekosistem terumbu karang. Nah, ada beberapa interaksi yang terjadi di dalam ekosistem terumbu karang. Yang pertama, persaingan. Persaingan memperoleh ruang antara karang batu dan karang lunak, koloni karang dan koloni bulu babi, dan persaingan memperoleh makanan. Yang kedua, pemangsaan. Pemangsaan karang oleh predatornya. Yang ketiga, grazing. Pengendalian atau pengaturan invasi ruang alga melalui konsumsi ikan herbivora. Yang keempat, produsen. Karang batu, alga makro, alga koralin, dan bakteri fotosintetik.
Dan yang terakhir, konsumen, ikan, Echinodermata, Annelida, Crustacea, Mollusca, dan lain-lain. Nah, ada beberapa fungsi terumbu karang. Yang pertama, ekosistem laut dangkal tropis yang paling kompleks dan produktif. Yang kedua, ekosistem yang berperan penting dalam siklus biogeokimia secara global. Yang ketiga, habitat bahari kritis yang berperan dalam keberlangsungan fungsi atmosfer bumi. Yang keempat, habitat pemijahan, penularan, pembesaran anak, dan mencari makan bagi sejumlah besar organisme laut, terutama yang memiliki nilai ekonomis penting. Yang kelima, pelindung badan pantai dan ekosistem pesisir lain dari aksi gelombang ganas dan dampak destruktif badai. Yang keenam, penyokong keberadaan pulau kecil yang ada di sekitarnya. Yang ketujuh, penyedia beragam sumber makanan dan bahan baku yang diperlukan manusia. Yang ketujuh, sumber penting bahan bioaktif yang diperlukan di bidang medis dan farmasi. Dan yang terakhir, wahana pendidikan dan penelitian. Nah, dalam konteks ekonomi, terumbu karang menyediakan sejumlah manfaat yang dapat dikelompokkan menjadi dua golongan. Nah, yang pertama itu ada manfaat berkelanjutan. Ada perikanan lepas pantai, perikanan terumbu, perlindungan pantai dan pulau kecil wisata bahari, bioteknologi, perdagangan biota ornamental, wilayah perlindungan, penambangan pasir karang, kerajinan souvenir, dan penelitian dan pendidikan. Yang kedua, manfaat yang tidak berkelanjutan. Ada aktivitas ekstratif, perikanan dengan metode destruktif, pengumpulan organisme terumbu, perdagangan biota ornamental, dan pembangunan pesisir.